Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Bogor 2. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua diperkenankan berkumpul di ruang kelas ini dalam penyampaian diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankanlah saya akan menyampaikan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru semua tentang budaya positif di lingkungan SD Negeri Bogor 2 oleh saya sendiri, yaitu Deska Widyastuti yang sekarang mengajar di kelas 4. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kita mengharapkan di lingkungan SDN Negeri Bogor 2 itu anak-anaknya termasuk Bapak Ibu gurunya, termasuk semua warga sekolah itu menerapkan budaya positif. Seperti apa nanti kita bahas bersama-sama. Di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini kita sangat berperan penting, Bapak Ibu. Berperan penting untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan yang positif, yang aman, dan yang nyaman. Jadi sehingga ketika lingkungan kita itu nyaman dan nyaman, ya murid-murid itu juga akan merasakan kenyamanan, sehingga mereka dalam menerima pembelajaran mereka mampu berpikir secara kritis, ya, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Selain itu, kita juga dapat mewujudkan anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab seperti itu. Biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid itu sangat berpengaruh. Bagaimana Bapak Ibu dapat mengontrol murid agar murid tersebut dapat berperilaku yang disiplin sehingga dapat menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini ada ilustrasi Bapak Ibu. Ilustrasinya seperti apa nanti bisa panjenengan terapkan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, jadi ibaratkan sendiri kalau Anda itu adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan dengan mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi bisa dibayangkan ya, Bapak Ibu sedang mengepal, di dalam kepalan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kepentingan Anda. Karena itu karena ini adalah Bapak Ibu ini merasa ini adalah sangat penting di dalam kepala Bapak Ibu. Itu jenengan jaga seperti itu. Tugas rekan Anda yang B, tadi Bapak Ibu A ya. Sekarang ibaratkan teman di sekitar Anda, di sebelah Anda, panjenengan datang, itu adalah B. Boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalang tangan Anda. Jadi A memegang sesuatu di dalam kepalang tangan Anda, dan B menggoda, ya, ada yang menggoda, menghadik, mengintimidasi, memarahi supaya berusaha untuk membuka kepalang tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki
waktu 30 detik saja. Sesudah itu didiskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Yuk, kita ada pertanyaan pemantik di sini ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan B membuka kepala tangan Anda? Jadi gini, seumpama ini saya memegang sesuatu tapi panjenengan sedanten tidak tahu apa yang saya pegang. Nggih. Lah kalian panjenengan berusaha membujuk saya untuk membuka kepala tangan ini. Kira-kira saya mau tidak? Tidak tahu ya. Kalau panjenengan datang, kira-kira kalian panjenengan yang mengepal, terus saya menyuruh panjenengan untuk membuka. Kira-kira jenengan buka boten? Ada yang jawab tidak, mungkin ada yang jawab iya. Bisa membayangkan? Ini baru membayangkan saja. Ada yang jawab iya, dibuka. Kalau saya pribadi, pas dulu sosialisasi seperti ini kan sebelumnya saya sudah ada pembelajaran nih. Ini saya sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ketika teman saya membutuhkan apa yang saya bawa, saya akan membuka. Jadi dengan alasan tertentu. Tapi ketika alasan itu tidak masuk di saya atau tidak pas dengan hati saya tidak akan membuka. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi ada juga teman CGP yang lain itu tetap menutup. Dia berprinsip kekeh gitu. Maksudnya berpendirian yang kuat gitu. Tidak ya tidak. Jadi ini di sini tidak ada salah benarnya. Jadi menurut keyakinan kita masing-masing. Seperti itu ya. Bisa kita lanjutkan di pertanyaan pemantik yang kedua. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Nah ini sudah dijawab. Kalau tadi saya membuka karena alasan saya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika teman saya menyuruh itu memang harus dibuka, akan saya buka. Tapi ketika itu tidak pas ya, tidak sesuai dengan hati nurani saya, itu tidak akan saya buka. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, itu seperti itu. Kalaupun ditutup, itu pasti ada alasannya. Ya, ada seseorang yang disuruh buka, tak bayar konek duit. Bahkan dia itu berpendirian tetap tidak akan membuka walaupun diiming-imingin apapun seperti itu. Jadi setiap orang kan punya pendirian masing-masing dan kita menghargai itu seperti itu ya. Nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Siapa Bapak Ibu? Kita sendiri, betul, diri sendiri. Mau kita buka atau kita tutup, itu kendalinya ada di diri kita sendiri, di hati kita sendiri, sesuai pikiran kita dan hati nurani kita masing-masing. Seperti itu. Apa hubungannya? Nanti kita next selanjutnya. Menurut KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Di sini ada kata menuntut, bukan menuntut. Kita sebagai pendidik atau seorang guru, kita menuntun, jangan menuntut. Jadi apa yang dimiliki anak itu kita kembangkan. Karena setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Yang mereka bawa dari lingkungan sekitar, dibawa ke sekolah itu pun berbeda. Kita hanya perlu menuntun. Sing apik dituntun biar lebih baik. Sing belum bagus dituntun biar lebih jadi baik. Seperti itu. Menuntun bukan menuntut. Kita tidak perlu menuntut anak itu agar seperti ini tidak perlu. Karena kodratnya anak itu memiliki kodrat yang berbeda-beda. Nek urung apik yo diapiki, ya. Nggih. Seperti itu. Nek sudah baik yo ditambahi ya baik ini.
Kita sendiri yang memegang kontrol tadi ya, tentang kepalan tangan tadi mau dibuka atau ditutup, itu adalah dari kita sendiri, seperti itu. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu, seperti itu. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Maaf Bapak Ibu, saya sambil duduk ya. Ilusi guru mengontrol murid, ya, kita bisa mengontrol di setiap pembelajaran, kita bisa mengontrol siswa mau dibawa kemana arah pembelajaran itu. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Sebenarnya bukan lebih ke kritik sih, saran nih. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi ya, jangan dipaksa. Pemaksaan itu tidak baik sebenarnya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira bisa tidak, Bapak Ibu? Tidak, ada yang jawab tidak. Ada yang jawab bisa mungkin? Bisa, ada ya, ada bisa juga. Buktinya murid kita kalau kita yang ngandani ya Bapak Ibu biasanya manut, tapi nek wong tuane dhewe ning omah kuwi angel. Ngono kuwi kasusnya biasanya seperti itu, ya. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru yang baik yo apike nek anu yo dikandani alon-alon, gak perlu dipaksa, gak perlu dimarahi, ya. Tapi setiap Bapak Ibu pasti mempunyai karakter yang berbeda, jadi saya percaya dengan Bapak Ibu, kelebihan Bapak Ibu masing-masing pasti bisa mengontrol muridnya masing-masing. Bisakah kita mengontrol seseorang? Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Di sini ada kolom yang sebelah sini ya, sebelah kanan ada stimulus respon dan sebelah kiri ada teori kontrol. Bedanya apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perbedaannya sama teori kontrol apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bedanya apa Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kira-kira apa bedanya? Apa mungkin sama? Bedanya di? Iya, mengubah dan memahami berbeda. Menurut panjenengan, penak stimulus respon atau teori kontrol Pak? Teori kontrol. Iya, kita diskusikan lagi untuk pernyataan yang kedua deh. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak cukup sampai minta maaf. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Nah, penak sing teori kontrol ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak cukup sampai minta maaf. Jadi menurut stimulus kontrol itu seseorang yang melakukan perilaku buruk itu belum tentu bisa diterima dengan minta maaf. Itu. Semua perilaku memiliki tujuan pasti ya. Pernyataan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya? Orang lain bisa mengontrol saya. Itu dengan konteks-konteks tertentu. Seperti kita ada di instansi ya. Mungkin orang lain yang bisa mengontrol kita itu bapak kepala sekolah, karena memang kita punya atasan yang arahnya pasti untuk membawa sekolah lebih baik. Jadi kita manut arahannya. Itu orang lain bisa mengontrol saya, itu berarti dengan konteks-konteks yang berbeda, dengan kebutuhan juga yang berbeda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ini betul sekali. Apapun yang Anda lakukan itu atas dasar keinginan diri Anda sendiri. Kalaupun atas paksaan orang lain, berarti itu tentang mungkin pekerjaan, mungkin tentang disiplin yang ada diterapkan di sekolah, seperti itu. Terus pernyataan yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak mesti ya. Tidak mesti ya. Bahkan yang orang lain itu siapa? Kita lihat konteksnya dulu. Orang lain itu siapa? Apakah orang lain itu bisa kita semena-mena kita kontrol? Tidak. Kalau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ini pas malah menurut saya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul. Yang ke pernyataan yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya ngono kuwi kita terapkan di murid kita ini. Ya, harus dipaksa, itu ketika kita itu memaksa anak kita itu mesti ketika begitu gak gitu. Ayo nanti sapu sek kelas kok nek nanti sapu guru tidak mau memulai pembelajaran. Seperti itu toh. Itu biasanya kadang jika nanti sapu. Akhirnya apa? Dipaksa dengan cara apa? Diancam. Biasanya seperti itu. Engko bijimu tak kurangi kok nek nandang mbok saponi. Ya, biasa ya seperti itu. Itu sebenarnya pemaksaan tapi kan arahnya bahaya. Kan kalau kita paksa kan akhirnya apa? Kelasnya bersih. Kita pembelajaran menjadi menyenangkan, nyaman, seperti itu. Terus yang ke pernyataan yang kelima untuk teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini kolaborasi itu maksudnya kerjasama. Kalau kata kita di kantor biasanya kerjasama. Tapi untuk di CGP kolaborasi sama saja kerjasama dan kolaborasi. Nah, itu seperti saya Bapak Ibu. Kalau tidak atas bantuan panjenengan, kolaborasi antar panjenengan sedanten, saya juga tidak ada berada di sini. Seperti tadi menyiapkan proyektor itu tidak bisa sendiri, menyiapkan tempat ini supaya bersih itu juga atas bantuan kelas 6. Terima kasih Bu Helen dan semuanya. Kalau tidak atas bantuan kalian panjenengan sedanten, saya tidak bisa ada di sini. Termasuk waktu panjenengan yang terbuang karena mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih banyak. Terus pernyataan yang ke-6 model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah di sini berarti di sini misalnya kita bisa, pasti menang, pasti bisa. Seperti itu. Lanjut. Nah, tadi kita kan membahas budaya positif itu jadi piye? Ya sini ini tujuannya membentuk instansi atau perilaku yang disiplin seperti itu. Apa makna disiplin? Nah, di sini apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau menurut Bapak Ibu sendiri, disiplin itu seperti apa? Mungkin ada yang mau berpendapat, saya persilahkan. Mungkin Bu Anis. Gak ada salah benernya Bapak Ibu. Jadi semua pendapat saya terima, saya senang malahan. Karena saya juga tidak pasti benar. Kita diskusikan budaya positif di sekolah bersama-sama. Disiplin dulu. Kita tentang disiplin menurut Bu Anis gitu aja. Apa kira-kira? Disiplin itu menurut saya adalah konteks di kelas saja tidak masalah. Di kelas saja. Di kelas itu disiplin itu yang mematuhi tepat waktu. Patuh ya intinya, disiplin patuh. Mungkin boleh menambahi Bu Anita? Enggak, oh enggak. Jadi Pak mungkin disiplin menurut Bu Dita sendiri? Enggak. Disiplin menurut saya itu patuh dan taat kepada peraturan yang disediakan di tempat tertentu dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi sebenarnya disiplin itu maknanya atau arti
Intinya patuh ya. Patuh terhadap peraturan. Peraturan apa? Ya peraturan yang dibuat ya. Peraturan di mana itu dibuat dilakukan. Kalau di sekolah ya di kelas punya disiplin sendiri. Nanti di loteknya lebih luas di sekolah. Ada lagi di masyarakat, ada lagi di lingkungan umum. Saya senang. Terima kasih buat Dosen Budeba tadi Bu Anis memaknai disiplin itu adalah patuh, kepatuhan. Ya, kalau Budeba sama mematuhi peraturan yang ada di situ yang dibuat. Kalau di kelas di kelas, di sekolah di tempat umum dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sama. Tadi di sini juga ada tujuannya itu adalah mendapatkan kepatuhan, ya. Yang poin keempat, makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena memang kalau kita aja di kelas ya, kalau anak-anak disiplin, manut ya, berarti kabeh mempunyai sifat yang disiplin, lebih enak juga ya mengelola kelasnya. Karena anak-anak itu seneng patuh. Jadi kita apa? Kita sebagai guru enak ini bocah iso mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi tidak semua harus menang ya. Jadi ketika ada pembelajaran yang mengharuskan anak-anak itu memberikan pendapat, yuk kita harus menyediakan waktu. Jadi tidak anak-anak itu menang enggak ya. Disesuaikan dengan pembelajarannya. Jadi ketika kita membutuhkan anak-anak diam, ya kita kondisikan anak diam. Tapi ketika anak-anak membutuhkan untuk bercurah pendapat, ya kita harus memberikan pendapat seperti itu, memberikan waktu untuk anak-anak berpendapat seperti itu. Jadi disiplin itu fleksibel, bisa kita terapkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Tapi ketika disiplin itu dilaksanakan, yakin suasana kelas, sekolahan itu pasti akan nyaman, aman, dan akan timbul tadi judul yang pertama tadi, budaya positif. Nah, di sini ada pengertiannya juga. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Tadi yang dimaksud Budeba ternyata ada juga di sini dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Berarti aslinya disiplin itu muncul di dalam hati kita sendiri ya Bapak Ibu, tanpa kesadaran. Iya betul Pak Rahman, kesadaran. Jadi ketika anak itu sudah memiliki sifat yang di dalam hatinya itu punya rasa tanggung jawab, pasti dia akan mewujudkan apapun dengan penuh kedisiplinan seperti itu. Jadi itu memang tumbuh dari diri kita sendiri, ya, kesadaran diri seperti itu. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat manusia, positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka. Apa saja kira-kira profil pelajar Pancasila? Itu bisa dilihat di slide Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia. Dan alhamdulillah untuk poin pertama pernah kita bahas di diskusi kemarin, perubahan visi sekolah ya. Kita menginginkan anak-anak yang memiliki iman, takwa kepada Tuhan, makanya kita menjunjung visi tersebut. Yang kedua ada mandiri. Mandiri di sini yaitu anak-anak supaya bisa percaya diri seperti itu. Ya. Dengan anak-anak percaya diri, insya Allah apa yang dilakukan adalah mandiri. Contohnya anak-anak mengerjakan ulangan. Ya, itu kalau anak-anak percaya diri, otomatis dia akan mengerjakan pekerjaannya sendiri. Ya. Orang mikir jawaban itu sebenarnya mau salah, tapi saya udah yakin benar, itu percaya diri ya, percaya diri. Ya. Itu jadi kalau anak-anak memiliki rasa percaya diri, apapun yang dilakukan itu akan dilakukan sendiri, ya, dalam arti mandiri.
Ya. Selain itu kalau dia memiliki rasa percaya diri, dia pun akan bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan, tapi dalam konteks positif, ya. Seperti itu, umpama disuruh bapak ibu guru maju ke depan, mesti gelem. Ya, pasti mau karena dia percaya diri. Dan akhirnya apa? Mandiri tadi. Jadi dengan mewujudkan rasa percaya diri, anak-anak itu nanti akan mandiri. Mandiri kuwi cinone orang jaga nih koncone, orang jaga nih gurune kayak gitu. Ya, tapi memang masih belajar ya kita ya untuk menciptakan sifat mandiri terhadap anak, tapi tidak masalah nanti pelan-pelan jika anak-anak itu nanti bisa mengelola dirinya supaya dia merasa percaya diri, insya Allah mandiri akan terwujud. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Di sini berarti konteksnya pengetahuan ya. Anak-anak yang berpikir dengan bernalar kritis dia akan kreatif seperti itu, inovatif seperti itu. Ada berkebinekaan global. Di sini global itu dalam arti anak-anak berpikirnya secara luas. Pembelajaran bisa dilakukan melalui internet kayak gitu. Biasanya Bu Ellen juga ya kalau disuruh menyuruh anak-anak pembelajaran bisa browsing. Nah itu kita terapkan di situ berkebinekaan global. Jadi tidak monoton pakai buku pembelajaran media buku itu karena kalau buku itu biasanya kurang materinya. Apalagi dari yang kita punya itu pasti kurang. Nah, sebagai guru yang kreatif, inovatif, kita bisa menambahkan media pembelajaran melalui media-media yang lain termasuk internet. Ya, bisa kita gunakan YouTube seperti itu. Bisa kita gunakan seperti ini PPT juga untuk pembelajaran jadi lebih menarik juga, ya. Terus anak-anak juga memiliki sifat yang berkebinekaan global. Yang ke 1, 2, 3, 4 yang kelima adalah bergotong royong. Ya, bergotong royong pasti kita terapkan tiap Jumat ya. Ada JBS ya Pak Riz itu membersihkan lingkungan sekolah secara bareng-bareng. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah kita terapkan itu kalau di sekolahan. Kalau di kelas pun ada piket kelas itu juga bergotong royong, nggak mungkin piket kelas sendiri. Ada kita bentuk kerja jadi itu sudah termasuk tingkat gotong royong. Mungkin anak-anak juga di lingkungan masyarakat juga sudah mengikuti gotong royong juga. Ketika ada kerja bakti ikut bapaknya melu resik-resik rakyat tanggung jabuti suket gitu, nggak masalah, itu juga bergotong royong di lingkungan masyarakat. Yang ke-6 yaitu kreatif tadi akan ada hubungannya dengan kebinekaan global ya. Anak-anak bisa mencari media sumber belajar dari mana saja, dari manapun seperti itu. Lanjut deh Bapak Ibu, bisa disambi apa yang ada di meja. Ketoknya suaraku malah ngantuk. Nanti habis ini kita bisa nyanyi-nyanyi biar gak ngantuk. Masih ada banyak slide ya. Karena target saya untuk menyampaikan materi ini adalah 60 menit dan alhamdulillah Bapak Ibu semua terima kasih kembali karena sudah meluangkan waktunya. Ya, kembali lagi ke slide di depan Bapak Ibu ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu berasal dari luar, bisa dari orang lain, lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar. Kalau motivasi internal itu berasal dari diri kita sendiri, seperti itu. Ya. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, terus motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Di situ digarisbawahi orang lain. Tadi sudah saya bicarakan kalau motivasi eksternal itu berasal dari orang lain atau institusi ya maaf. Seperti ini kalau kita bekerja, kita datang lebih awal, ya. Kita punya ada absen sakti. Nah, absen sakti itu kan masuknya jam 7, pulangnya jam 2. Itu termasuk motivasi eksternal, Pak. Itu karena kita tertuntut dari institusi, dari sekolah ya, yang harus kita laksanakan. Jadi itu motivasi eksternal. Jadi jadi sebenarnya harusnya ada motivasi internal. Jadi ojo peh aku teko esuk kuwi meh absen. Sebenarnya seperti itu.
Tapi mergo awak dhewe duwe tanggung jawab karo murid. Gitu, makanya kita harus bisa menumbuhkan motivasi internal itu sendiri karena tujuannya nanti akan mengarah ke disiplin positif. Nah ini, jadi motivasi internal itu yang poin 3, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya yakin Bapak Ibu memiliki cita-cita yang luar biasa, ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila Bapak Ibu melakukannya. Pasti ada motivasi dari Bapak Ibu sendiri. Gak mungkin jenengan Bapak Ibu datang pagi-pagi ngoyak absen sakti, itu gak mungkin. Itu memang dari hati saya ingin datang lebih pagi untuk anak-anak saya, untuk datang lebih awal aku udah mulang teko luwe esok saka muridku. Itu adalah motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri. Yo, apike meneh enek motivasi eksternal. Jadi apa yang ada motivasi internal dan motivasi eksternal agar tujuannya apa tadi? Penerapan disiplin positif. Yuk, jadi dapat penghargaan dari kita sendiri, kita bangga kita bisa datang pagi, kita bangga kita bisa mengajar anak-anak, ya, kita bangga kita bisa bertemu dengan anak-anak dan senang dalam keadaan senang dan bahagia. Selain itu, kita juga senang karena absensasinya tidak ada yang merah, kan gitu. Oke. Nah, nih kebutuhan pokok dasar manusia itu ada 5 di sini Bapak Ibu. Di sini saya ada melambangkan sebuah lingkaran yang dikelilingi dalam di dalam tengah lingkaran itu ada beda warnanya, yaitu bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang paling dasar, yaitu bertahan hidup, ya. Kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang ada di situ Bapak Ibu. Cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Cinta kasih sudah kita dapatkan. Yang sudah punya suami, ya, kita sudah mendapatkan kasih sayang dari suami. Yang punya istri, ya, kita sudah dapat kasih sayang dari istri. Anak juga menyayangi kita. Saya ngurungin suami, maaf, ya, Bu Anis, nggak apa-apa. Pasti dapat kasih sayang dari orang tua, dari saudara. Itu pokok ya, cinta kasih itu pasti kita punya, walaupun itu dari mana saja. Bahkan kita ya sebagai rekan kerja itu juga memiliki cinta dan kasih, ya. Itu kebutuhan dasar. Coba dengan cinta dan kasih sayang, mesti mau uring-uringan, baik, gitu Bapak Ibu. Terus di sini ada gambar bintang. Tadi kita kasih dilambangkan oleh love, sarang hero. Terus ada kekuasaan, ya, bintang. Biasanya yang berhubungan dengan bintang itu selalu ada di atas, ya. Itu berkuasa seperti itu, penguasaan. Penguasaan itu maksudnya gimana? Penguasaan atas diri kita ya dari diri kita sendiri seperti itu. Ya, kita butuh penguasaan, ya, supaya kita bisa melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Terus ada kesenangan. Masa orang murid gak seneng kan gak mungkin, mesti golek seneng. Ben seneng piye dolan ning kemuning, ben seneng piye jajan. Ya, jajan sebelah. Itu pasti, ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita butuh kesenangan gak mungkin. Seperti itu, nggih. Terus ada juga kebebasan. Orang mau dikengkang, wae. Kalau dikengkang peraturan ngajar tidak masalah ya Bapak Ibu, tapi kita juga butuh kebebasan. Ketika kita sudah selesai bekerja, kita di rumah, ya, terus turun-turun, ya, pakai daster, itu adalah suatu kebebasan juga ya bagi kita, ya, ibu-ibu terutama. Yuk lanjut. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi lagi. Ibu Ani, guru kelas 5. Oh, di sini Bu Tika, ya, sebenarnya tadi Bu Tika. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelitahari, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Ya, kita ibaratkan, ya, ini Ibu Tika, ya, murid di kelas 5 SD Negeri Nomor 2, ya, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Doni, gitu, ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pas ya, ternyata ini pernah terjadi juga, alhamdulillah, ya. Bisa
apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini karena berhubungan langsung dengan guru kelas 5 Butika. Kira-kira Butika, nek Doni kuwi sering memaksa teman yang lain, memaksa mama minta bekalnya. Sebagai ibu guru Butika ya, apa yang Butika lakukan seperti itu aja? Kalau menurut saya dengan cara menasihati Doni supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi dan memberi masukan ke Doni supaya hal itu tuh tidak baik dan nanti kalau misalkan itu terjadi dan dicontoh sama adik-adiknya kan bisa meniru. Jadi itu aja sih menurutku. Terima kasih Butika. Ya, setiap guru memiliki penanganan masing-masing untuk menangani anaknya yang mempunyai masalah di kelas nih. Tadi Butika dengan memberitahu Doni agar tidak mengulangi hal tersebut ya. Sebaiknya kita tanyakan dulu Butika, apa sebabnya kok Mas Doni kuwi minta bekal temennya, mesti ada alasannya ya. Lah alasannya opo gitu. Kok nek dia bercerita alasannya ini, kita harus menjadi manajer yang baik di situ Butika. Bro, terima kalau bukan kuwi mergo Doni kuwi ning omah ibu repot duwe bayi adik cilik, makanya gak sing masake. Nah, kita sebagai guru memberi solusi. Ini jawaban Doni sama ini. Itu maaf Bu, ya saya minta bekalnya itu si Zaki karena memang ibu tidak bisa memasak. Saya punya adik bayi yang masih repot sehingga ibu tidak bisa memasak lebih pagi, sehingga saya tidak membawa bekal dari rumah. Nah, Butika bisa menanyakan itu nanti. Alasannya seperti itu lah. Sebagai Butika, bagaimana ya baiknya ini saran dari saya. Ini saran dari saya Butika. Terserah mau digunakan atau tidak itu sebenarnya tergantung kita masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah memiliki solusi yang baik. Jadi kita tanyakan dulu sebabnya itu. Sebabnya itu. Berarti kalau sebabnya itu kita harus memberi solusi. Solusinya piye? Doni, nek kowe ibu kuwi repot, ya sudah. Kamu bisa beli nasi di kantin. Bisa beli bekal di kantin. Kalaupun kamu menginginkan bekal temanmu, kamu tidak perlu memaksa, gitu. Jadi kamu hanya perlu meminta dengan baik-baik. Saya yakin orang temanmu pasti akan memberi, begitu, seperti itu. Jadi itu penyelesaian yang baik. Ketika seperti itu lanjut. Nah di sini ternyata ada. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan kita ganti Doni tadi ya, alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Doni. Apabila jawaban Doni karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Alasannya berarti untuk bertahan hidup karena memang dia lapar. Ya, tadi kita bahas kebutuhan dasar tadi Butika di sini ya. Nah ini tentang kebutuhan dasar Doni ki apa ngono lho. Nek njaluk sego ngrapas gone kancane ku ternyata nek umpama lapar berarti dia diku bertahan hidup. Apabila jawaban Doni karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia butuh apa? Butuh cinta dan kasih sayang. Belen itu. Ya. Karena dia ingin diperhatikan kancane. Coba aku nek njaluk kancane tak bersama piye ya. Iki biasa cewek ya. Kan Doni cowok tuh. Biasanya mintanya ke cewek karena berhenti perhatikan gitu. Tanya apa tuh Don? Kadang kalau butuh cinta dan kasih sayang itu ditekoni kancane dia senang. Ya, seperti itu. Terus lagi, apabila jawaban Doni tadi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah dia berusaha berkuasa. Ya, dia ngerebut, aku nek iso ngerebut kuwi aku seneng wae, aku hebat. Nah, itu adalah kebutuhan dasar penguasaan tadi. Terus kalau apabila Doni tadi merasa bosan, ya bosan bekali kancane lah piye ya ini. Yang dibawakan ibunya, ini bosan karena bekal yang dibawakan
dunia itu saja mungkin ya. Kebutuhannya adalah kebebasan. Apa kebutuhan akan pilihan. Berarti dia bosan makanya ngebut bekale koncone. Berarti itu adalah kebutuhan dasar yang cenderung ke kebebasan. Yang yang lainnya yaitu apabila Doni itu karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal ya karena diambil makanannya, berarti dia merasa senang tadi. Berarti kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Jadi setiap kasus itu adalah mencerminkan kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai guru tadi untuk menghadapi tadi Doni yang ada kasus Doni mengebut bekal temannya tadi, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sini yang dimaksud guru penghukum piye, membuat orang merasa bersalah piye, teman sebagai teman piye, pemantau piye, manajer piye, seperti itu ya. Kalau penghukum biasanya kalau menemui kasus tadi, Doni minta betul temannya tadi langsung, wes salah ya kowe njaluk kancamu, nyapu. Nah, itu sebagai penghukum. Jadi kita tidak menanyakan alasannya ya. Menghadir langsung, menghadir menunjuk ya, menyakiti, menyindir. Nah, ini bagus nggak kalau kita sebagai guru sebagai penghukum? Menurut panjenengan? Enggak bagus ya. Nah, contohnya guru berkata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, paksakan. Nah, itu penghukum kayak kesannya memaksa gitu, ya, memberontak, menyalahkan orang lain. Nah, tuh murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, ini ada biarkan saja nanti juga marah-marah lagi ya. Murid sampai berkata seperti itu ya. Karena apa? Guru itu langsung cinolone ngejudge gitu. Anak itu tidak baik, anak itu buruk kayak gitu. Jadi muridnya jadi nyepelek nih. Biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Sampai bilang seperti itu kepada gurunya. Karena gurunya hanya bisa menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ketika murid itu salah ya. Jadi sebagai guru yang baik sebenarnya kita jangan memposisikan diri kita itu sebagai penghukum. Ada juga pembuat orang merasa bersalah masih mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa, bilang kecewa, nggak usah ya. Ibu kecewa dong sama kamu, aduh, piye ya. Kamu seharusnya ada kata seharusnya itu loh, nggak pas ya. Jangan pakai kata seharusnya. Kamu sudah tahu itu. Ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Nah, piye? Kok kayak gitu sama muridnya? Jangan bilang ibu stres. Itu tanggung jawab kita ya. Kita jangan mengeluh kalau bisa. Jangan mengeluh di depan murid kita. Menyembunyikan, mengangkat berborong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya. Ini kalau pembuat rasa bersalah ini kita kayak membuat murid itu kesannya bersalah. Akhirnya apa? Murid terus maafkan saya Bu, minta maaf. Merasa rendah diri. Nah, ini yang kalau bisa itu sebagai guru itu sebagai pemantau atau manajer. Ya, kalau sebagai teman biasanya kalau ada kasus, kalau kita menempatkan posisi diri kita itu sebagai teman, itu biasanya kita berbicaranya ya kayak ke teman kita seperti itu. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Jadi kalau kita posisikan diri kita sebagai teman itu bicara kita terhadap murid kita ya yang harus kocok seperti itu. Kalau sebagai pemantau ya itu biasanya lebih ke apa peraturan kelas kalian ya. Yang paling baik ini saya bahas langsung di manajer ya. Jadi sebagai guru kalau kita itu berusaha sebagai manajer di sini ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang telah kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, penguatan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Next ya Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali denganmu. Nah, ini adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika panjenengan bilang nih, saya kecewa sekali denganmu, pasti yang akan dirasakan murid yaitu murid akan merasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah
melakukannya. Nah, kurang pas juga sebagai penghukum, langsung dihukum ya. Ayolah lakukan demi ibu, bapak, itu sebagai teman. Jadi kita berbicaranya kayak ke teman kita sendiri seperti itu. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dengan pribadi seperti pemantau nih. Ada apresiasi dalam pembelajaran. Terus ada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini diserahkan lagi nih, bagus lagi ke manajer ini. Jadi ketika murid itu melakukan permasalahan, melakukan kesalahan, kita serahkan lagi ke murid itu. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, kita di sini cuma sebagai manajer, menyimak saja, ya. Kamu selalu yang paling terakhir di penghukum ini, nggak pas. Nanti bikin down amat kalau kita langsung ngejudge. Nah, ini pertama itu ada peraturan kelas. Peraturan itu bersifat pemaksaan, ya. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, diyakini satu kelas. Nanti kalau peraturan kelas berjalan dengan baik, nanti keyakinan kelas pun juga akan berjalan dengan baik, akan timbul lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif itu sudah terlaksana, budaya positif pun akan terwujud di lingkungan kita. Seperti itu. Keyakinan kelas sama peraturan kelas berbeda. Jadi lebih tinggi keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu kesannya memaksa, tapi kalau keyakinan itu tidak, karena keyakinan kelas itu bisa kita buat sendiri di dalam kelas, dibuat anak-anak sesuai dengan keinginan anak-anak masing-masing. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas nanti bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu masing-masing, ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah dipahami oleh anak, ya, pastinya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, pastinya yang bagus-bagus karena akan diterapkan di kelas agar timbul budaya positif tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya. Joko bingung kok anak ini kon ngapake, kon mau banyak sepenting CDE agar itu terlaksana baik, nanti akan timbul juga budaya positif yang baik sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini nanti bisa diterapkan Bapak Ibu di kelas, membuat keyakinan kelas bersama-sama bersama murid kita dengan murid-murid disuruh memberikan pendapat. Kira-kira kita akan membentuk keyakinan kelas apa? Keyakinan sama peraturan beda tipis. Kalau peraturan itu biasanya lebih ke nanti kalau tidak dilaksanakan ada hukuman seperti itu. Kalau keyakinan tidak, itu karena keyakinan itu berasal dari hati kita sendiri, dari diri kita sendiri. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Dan peraturan selalu dikembalikan buku ke tempatnya, selalu di situ. Ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya, yang pas. Gak usah dikasih selalu. Kalau anak-anak itu sudah diberi keyakinan kalau sudah membaca, ya udah dikembalikan, dia akan bertanggung jawab, ya. Tuh, keyakinan kelas akan bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, tuh kalimat yang pas kan menghormati orang lain, gitu. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, tuh menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini kan kayak peraturan itu kayak lebih memaksa gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih ke timbul karena tanggung jawabnya dari diri sendiri gitu. Jadi itu dilakukan karena kesadaran diri tadi kembali lagi. Nah, membuat kesepakatan kelas nih contoh Bu, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas nih bisa datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib.
Oke, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah kesepakatan yang dibuat bareng-bareng. Ini kita akan belajar segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini adalah segitiga restitusi, ya. Tuh di situ ada segitiga restitusi, ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas. Terus ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika ada anak-anak yang memiliki masalah, nanti panjenengan bisa menstabilkan identitasnya dulu. Kenapa? Ya, dipanggil dulu ke kantor, ditanya, berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nanti akan ada. Saya kemarin sudah mempraktekkan tahapan segitiga restitusi, akan saya tampilkan video saya, Bapak Ibu. Di sini yang kedua tahapan segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Jadi setelah dipanggil, kita tanyakan keyakinan tadi, segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di sini maksud saya video yang Saya tahu kenapa dipanggil ke kantor. Ibu, saya tahu karena saya tidak mengerjakan tugas ibu. Tidak mengerjakan tugas itu menurut Sabila kesalahan tidak? Ya, Bu, tidak mengerjakan tugas adalah sebuah kesalahan. Sebenarnya itu bukan PR ya Sabila ya. Itu adalah tugas yang tidak selesai dikerjakan, makanya dibawa pulang. Itu Desa juga pernah melakukan kesalahan seperti Sabila. Itu marilah kita perbaiki masalah ini bersama-sama. Kamu pasti punya alasan. Apakah tidak mengerjakan tugas? Di malam saya ikut ibu pergi ke rumah dan mengerjakan tugas. Saya pulang selalu malam, jadi bapak tidak mengerjakan tugas. Apa ibu tidak bertanya soal tugasmu? Apakah ada tugas di sekolahan? Kalau kamu mau ikut ibu, kerjakan terlebih dahulu tugasmu ya. Ibu sebenarnya sudah mengerjakan, Bu, tapi saya lupa tugas dari ibu. Itu sebenarnya tidak jadi masalah. Seharusnya kamu kerjakan dulu tugas-tugas dulu, baru ikut pergi. Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Jika ada tugas harus segera dikerjakan sehingga tidak menjadi PR. Nah, sekarang apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan ke guru. Baik, Sabila, Deska harap kamu tidak mengulangi lagi kesalahan ini dan dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Sekarang bolehlah kembali lagi ke kelas. Ya. Jadi di situ ada murid saya yang kelas 4 tidak mengerjakan tugas. Sebenarnya itu adalah tugas yang dikerjakan di kelas, karena tidak jadi akhirnya dibawa pulang. Dan ternyata tidak dibawa, tidak dikerjakan lagi. Akhirnya apa? Mbak Sabina saya panggil ke kantor. Ya. Tanyakan dulu apa sebabnya kok tidak mengerjakan. Gitu. Kita tanya. Ternyata Mbak Sabila sedang memenuhi kebutuhan tadi, kesenangan tadi, ikut ibunya ke hajatan, makanya tidak mengerjakan PR. Kenapa? Apa ibuku tidak bertanya? Apakah tidak ada tugas? Ditanya lagi.
Iya Bu, sebenarnya sudah bertanya, tapi memang saya berbohong atau gimana ya nanti. Jadi kita di sini tidak langsung intinya kue nanggarak, kue tahu jangan seperti itu. Kita menanyakan dulu alasan kenapa kok Sabila tidak mengerjakan tugas gitu. Sabila tahu kenapa guru panggil kantor? Ibu saya tahu karena saya. Jadi kita menanyakan dulu. Jadi kira-kira orang apa kesalahannya apa gitu. Jadi kita jangan kita tanya dulu sendiri. Dia akan bercerita. Di sini kita sebagai manajer, ya. Ini perhatikan ilustrasi lagi. Tidak mengerjakan tugas itu menurut Sabila kesalahan tidak? Dia akan sadar kalau dia melakukan kesalahan. Sebenarnya itu bukan PR ya Sabila, itu adalah tugas yang tidak selesai dikerjakan, makanya dibawa pilihan. Itu Desa juga pernah melakukan kesalahan. Kita di sini tidak membenarkan, tapi kayak menstabilkan suasananya. Bu Deska tahu apa itu ibu tadi senang, ya. Bu Deska juga pernah melakukan kesalahan. Jadi manusia itu melakukan kesalahan itu hal yang wajar gitu. Baik, masalah ini bisa diselesaikan. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Semalam saya ikut ketika kita sedang mengerjakanku. Saya pulang terlalu malam, jadi saya tidak mengerjakan tugas. Dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ikut ibunya ke hajatan. Apa ibu tidak bertanya soal Tadi kan kebutuhan dasar manusia tadi dia berusaha memenuhi. kalau kamu mau ikut ibu kerjakan terlebih dahulu tugasmu ya. Ibu sebenarnya sudah memperingatkanku, tapi saya lupa untuk tugas dari itu. Itu sebenarnya tidak jadi masalah. Seharusnya kamu kerjakan dulu tugas-tugas dulu, baru ikut lagi. Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Nah, nih di sini menanyakan keyakinan kelas. Jadi kan kita tadi membentuk keyakinan kelas dulu, ya. Keyakinan kelasnya harus mengerjakan tugas, nah, seperti itu. Jadi tanyakan, apakah Mbak Sabila masih ingat keyakinan kelas kita? Dia pasti ingat, karena kita bentuk bareng-bareng tadi sesuai dengan kesadaran anak-anak masing-masing. Kita tidak memiliki PR. Nah, sekarang apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan di guru. Baik Sabila, Deska harap kamu tidak mengulangi lagi kesalahan ini dan dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Sekarang bolehlah kembali lagi ke kelas. Jadi jangan langsung ketika murid kita melakukan kesalahan jangan langsung dukung, karena kalau kita sebagai penghukum apa yang terjadi, murid kita akan down gitu. Dan mengejudge kita itu kok paling aku mau digini. Ya alangkah baiknya kita memberikan disiplin yang lebih positif, jadi merangkul ibaratnya ditekoni sing apik-apik. Pasti murid kita juga akan menerima kok, tanpa kita harus memaksa, tanpa kita harus marah-marah, tanpa kita harus menghukum seperti itu, ya. Satu lagi, ada video dari Mas Evan. Satu lagi, bentar. Saya Mas Evan. Mas Evan tadi tidak ikut hafalan ya? Iya, soalnya saya datang terlambat. Tadi malam saya diajak teman kalau nunggu saya dan memang malam sehingga saya tidur lalu pulang. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Deska pun pasti juga sangat senang jika diajak bermain ke alun-alun. Tapi apakah kamu tahu itu sudah sesuai aturan sekolah belum? Tidak, saya tidak ingat kalau di sini. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu lakukan? Mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin pada Pak Ustadz dulu. Nah, mungkin ada yang lain? Saya akan datang
yang kedua yaitu Mas Irfan tidak mengikuti hafalan karena bangunnya kesiangan, harus diajak pergi ke alun. Jadi tidak masalah ya, setiap kasus itu pasti ada penyelesaiannya masing-masing. Sebagai guru yang baik tadi saya ulang lagi, jangan langsung dihukum atau mengecek siswa itu tidak baik. Gimana kita panggil dulu, dengan kita panggil ke kantor saja murid kita deg-degan kok. Aku ngopo ya kok dipanggil ke kantor, seperti ya sini. Jadi nggak perlu memberi hukuman yang lebih kepada ketika jadi kita menerapkan budaya yang lebih positif saja terhadap anak agar anak itu mampu menerima apa yang kita harapkan. Nah, refleksi ya Bapak Ibu, ini adalah slide yang terakhir yaitu refleksi. Perasaan saat ini adalah ketika Bapak Ibu mengikuti presentasi sosialisasi hari ini, kira-kira apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan? Betul sekali, tentang kedisiplinan. Ada lagi tentang tadi budaya positif. Ya, setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini, saya paham bahwa gimana Bapak Ibu? Kira-kira ketika saya memberikan sosialisasi tentang budaya positif, nanti apa yang Bapak Ibu akan terapkan untuk kedepannya di kelas Bapak Ibu, di kelas 2 aja, Nanti kalau di sekolahan kita bersama-sama kan menerapkan apa? Disiplinnya dia. Segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dibuat oleh anak-anak. Target saya selanjutnya adalah banyak Bapak Ibu nanti bisa memulai membuat keyakinan di kelas dengan cara tadi yang bikin anak-anak sendiri nanti bisa ditempel di kertas plano yang akan ditempelkan di kelas Bapak Ibu masing-masing dan tentunya akan dilaksanakan oleh warga kelas atau murid beserta Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, cukup sekian sosialisasi dari saya. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu panjenengan sedanten, bisa diterapkan di lingkungan kelas, bisa diterapkan di lingkungan sekolah, apalagi nanti kedepannya bisa diterapkan di lingkungan masyarakat Bapak Ibu panjenengan sedanten. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.